saja seonggok jagung karya W.S. Rendra. Seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda yang kurang sekolahan. Ia memandang jagung itu. Sang pemuda melihat ladang. Ia melihat panen. Ia melihat petani. Dan suatu hari subuh, para wanita dengan gendongannya pergi ke pasar. Dan ia melihat suatu pagi hari, di dekat sumur, gadis-gadis bercanda sambil menumbuk jagung menjadi maizena. Sedang dalam dapur, tungku-tungku menyala. Di dalam udara yang murni, tercium bau kue jagung. Lalu ia melihat kemungkinan otak dan tangannya siap bekerja. Tapi ini, seonggok jagung di kamar dan seorang pemuda tamatan SLA. Tak ada uang, tak bisa menjadi mahasiswa. Hanya ada seonggok jagung di kamarnya. Ia hanya memandang jagung itu. Dan ia melihat dirinya terlunta-lunta. Ia melihat dirinya ditendang dari diskotik. Ia melihat sepasang sepatu Kenes di etalase. Ia melihat saingannya naik sepeda motor. Ia melihat nomor-nomor lotre. Ia juga melihat dirinya sendiri miskin dan gagal. Seonggok jagung di kamar tak menyangkut pada akal, tak akan menolongnya. Seonggok jagung di kamar tak akan menolong seseorang pemuda yang pandangan hidupnya berasal dari buku yang tidak dari kehidupan, yang tidak terlatih dalam metode dan hanya penuh dengan hafalan kesimpulan, yang hanya terlatih sebagai pemakai tapi kurang latihan bebas berkarya. Pendidikan telah memisahkannya dari kehidupan. Aku bertanya, apakah gunanya pendidikan bila hanya membuat seseorang menjadi asing di tengah kenyataan persoalan? Apakah gunanya pendidikan bila hanya mendorong seseorang menjadi layang-layang di ibu kota, kikuk pulang ke daerahnya? Apakah gunanya seseorang belajar filsafat, sastra, teknologi, kedokteran, atau apa saja bila pada akhirnya ketika ia pulang ke daerahnya, lalu ia berkata, aku di sini asing, aku di sini merasa sepi.